Prof Mahfud, mohon maaf, tidak ada seorang ibu yang berkeinginan untuk melahirkan anak yang tidak berakhlak. Hola netizen yang tercinta, calon wakil presiden Mahfud MD mengatakan semua orang tidak boleh membiarkan anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang minus adab. Ia menilai kalau fenomena itu terjadi, seorang ibu sudah melakukan dosa besar kepada bangsa. Pernyataan Mahfud MD tersebut merespon pertanyaan dari moderator tentang kekhawatiran ibu-ibu akan lahir generasi minus adab. Menurut Mahfud MD, ketidakpunyaan etika dan akhlak memiliki makna tersendiri. Sebab, kata Mahfud MD, fenomena itu sebenarnya selalu dan bersamaan dengan sifat-sifat koruptif. Maka dari itu, Mahfud MD mengingatkan jangan sampai ada yang membiarkan anak-anak muda terjerumus, terutama ibu-ibu yang jadi pencetak generasi penerus di Indonesia. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu, kepada siapapun jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mahfud MD bilang membiarkan ibu lahirkan anak tak beradab adalah dosa kepada bangsa. Astagfirullahaladzim. Pak Mahfud MD, jujur Pak, setelah Bapak membuat pernyataan tersebut, saya googling nih Pak. Saya mencoba menelaah apa sih yang dimaksud perkataan Bapak ini. Tetapi yang nyantol di otak saya itu adalah tentang debat sih Pak. Apakah Bapak masih baper dengan hasil debat kemarin Pak? Aduh, saya jujur aja sebagai rakyat Indonesia itu merasa malu sih Pak mendengar pernyataan Bapak ini Pak. Pernyataan Bapak ini seolah-olah Bapak itu bukan seorang profesor Pak. Bapak ini seorang profesor yang dihormati, yang disegani oleh orang, termasuk saya. Saya adalah fans berat Bapak, apalagi saya sama orang Madura ya Pak ya. Saya fans berat Bapak. Tapi ketika Bapak membuat pernyataan dari kemarin-kemarin, pernyataan Bapak itu yang tidak berkelas kalau menurut saya Pak, itu sungguh sangat mengecewakan bagi saya Pak. Dan pernyataan Bapak ini yang di atas ini itu sebenarnya kalau menurut saya bukan receh lagi ya Pak. Kalau menurut nilai mata uang itu sudah nggak berlaku Pak, mata uangnya Pak, uang palsu Pak. Bapak ini menyatakan seperti ini, apakah masih berhubungan dengan Mas Gibran yang kemarin? Apa Bapak akan bilang kalau Ibu Riana itu melahirkan anak yang tak beradab? Sekarang saya mau tanya Pak, kalau seorang ibu Pak mengandung, anggaplah sekarang dari proses membuat lah Pak, apakah harus dulu ngomong sama suaminya, Pak nanti ini anak kita akan beradab atau enggak? Kalau enggak beradab gak usah dilahirkan, begitu Pak maksud Bapak? Setelah ini Bapak akan nanti klarifikasi lagi, maksud saya seperti ini. Sebelumnya Pak, kalau sebelum Bapak itu membuat statement, sebelum Bapak itu membuat sebuah pernyataan, harusnya dipikir dulu Pak. Jangan hanya karena Bapak baper, karena hanya Bapak ditekan, atau karena Bapak itu pengen Bapak aman, terus Bapak membuat statement yang di luar nalar kalau menurut saya ini Pak. Apa nggak dosa Bapak ngomong seperti ini kepada ibu-ibu Pak? Masa ibu-ibu tuh mau melahirkan harus tahu dulu ini anak akan beradab atau enggak Pak? Yang namanya adab dan etika gitu Pak, itu adalah hasil didikan Pak, bukan hasil kandungan ya Pak. Sebaiknya Pak, ini saran saya saja Pak, kalau Bapak sudah lelah Pak menjadi cawapres, mundur saja Pak. Jangan hanya mau ditekan Pak, itu aja sih Pak. Jangan nanti setelah Bapak gagal jadi cawapres, gak jadi cawapres nih ya Pak ya, terus Bapak bilang, wah saya kemarin gak enak ada di paslon ini. Jangan sampai ya Pak, bahaya nanti malah Pak. Wah Prof, ternyata ngambeknya lama juga ya.
Saya nggak menyangka kalau misalnya buntut daripada sebuah pertanyaan bagaimana cara mengatasi greenflation akan menjadi sepanjang ini. Ketika ya Prof, ada seseorang yang menggaung-gaungkan etika tetapi dirinya sendiri tidak beretika, Prof. Maka saya pernah menyampaikan opini saya bahwa etika itu hanya akan menjadi omong kosong saja, hanya sebuah kata-kata yang dibicarakan tanpa ada artinya. Dan ketika profesor menyangkut pautkan bahwa seorang ibu yang melahirkan anak yang tidak berakhlak dan tidak beretika itu memiliki dosa besar, ini sudah terlalu jauh, Prof. Meletakkan sudut pandang saya sebagai orang tua dan juga seorang ibu. Kami ini, para orang tua dan para ibu, tidak akan mungkin Prof mengajarkan suatu hal yang buruk kepada anak-anaknya. Dan saya yakin hal itu juga terjadi sama dengan profesor. Profesor sebagai seorang ayah tidak akan mungkin mengajarkan suatu hal yang buruk pada anak-anaknya. Namun, yang harus profesor ingat, etika dan akhlak daripada seorang anak tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran orang tuanya. Banyak panutan daripada masyarakat yang bisa dicontoh oleh anak-anak itu sendiri. Contoh saja, seorang pemimpin yang dilihat oleh anak-anak. Ketika pemimpin itu tidak memiliki etika, bisa saja contoh dari pemimpin itu yang akan diambil oleh anak-anak. Saya rasa Prof, apa yang Profesor sampaikan ini sudah terlalu jauh keluar daripada arena permainan. Tolonglah didik anak-anak dan didik masyarakat untuk menjadi dan memiliki akhlak yang baik, memiliki etika yang baik. Apalah bedanya ketika kita menggaungkan etika itu sendiri, tapi kita menjatuhkan etika itu sendiri. Mahfud MD bilang membiarkan ibu lahirkan anak tak beradab adalah dosa kepada bangsa. Jadi ini dalam keterangannya membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Itu adalah statement seorang profesor, seorang menteri Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Logika dari Bapak Mahfud ini semakin hari semakin membingungkan begitu loh. Bagaimana mungkin jangan dibiarkan ibu-ibu melahirkan anak yang tidak beradab? Dari mana kita punya dasar manusia ini punya pengetahuan kalau anak yang di dalam kandungan itu tidak berakhlak, tidak beradab kalau masih di dalam kandungan? Makin kesini makin kesana aja Bapak ini. Tolonglah. Sekarang kami boleh berandai-andai. Kenapa? Karena Bapak sekarang menjadi cawapres salah satu pasangan calon di Pilpres 2024 ini. Dan kemarin Anda baru selesai berdebat dengan seorang anak yaitu Gibran. Apakah kami bisa berandai-andai bahwa apa yang Anda sampaikan saat ini adalah tentang Ibu Iriana yang melahirkan seorang Gibran yang tidak berakhlak dan tidak beradab? Inilah kualitas seorang profesor yang selama ini kita idolakan. Wah, Pak Prabowo, saya minta tolong. Ini Indonesia lagi nggak bener-bener. Ini statement-statement orang-orang sekarang ini sudah nggak sehat, Pak, menuju pemilu 2024. Sudahlah Pak, kasih aja sama diorang. Biar diorang yang menang, biar diorang menjadi wapres, menjadi capres. Yang sana kampanye dengan malaikat, yang ini jangan membiarkan ibu-ibu melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak dan tidak beradab. Ini statementnya udah nggak ada yang sehat. Udah kasih diorang menang aja lu dah. Daripada logika rusak, etika rusak, moral rusak hanya demi sebuah jabatan dan kekuasaan. Bahkan yang selama ini yang kita tahu adalah orang-orang intelektual, orang-orang yang smart, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kita idolakan, sekarang sudah mulai rusak pemahamannya. Masyarakat Indonesia yang cerdas, pintar, berakhlak, beragama tentunya. Pagi ini saya terpaksa mesti pernyataan Prof Mahfud di acara tersebut. Prof Mahfud, mohon maaf, saya yakin 100% bahkan 1000% tidak ada seorang ibu yang berkeinginan untuk melahirkan anak yang tidak berakhlak. Tentu para orang tua, ibu terutama menginginkan anak-anaknya itu menjadi anak yang berakhlak, berhati mulia, baik, cerdas, pintar, berprestasi, dan bergelar profesor seperti Prof Mahfud. Itu saya yakin bahwa semua orang tua mengharapkan hal seperti itu.
Tapi apalah daya, dengan keterbatasan ekonomi, keterbatasan pengetahuan, juga keterbatasan pendidikan orang tua yang kadang memaksa mereka untuk menerima keadaan yang seperti apa adanya. Sehingga kita kembali kepada Sang Pencipta kita, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa semua rezeki, jodoh, mati, dan hidup tentu nasib juga ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Bahkan katanya nasib kita sudah tertulis semenjak kita lahir, Prof. Jadi mohon maaf, saya tidak setuju dengan statement jenengan bahwa ibu-ibu yang melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu berdosa, bahkan tidak seperti bangsa Indonesia. Itu saya kira pernyataan yang blunder paling bawah yang dilakukan Prof. Mahfud MD. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah. Salam cerdas.